Pilotnya juga sama, jual tiketnya Tiket sama. price-nya sama ya. Kenapa kejajarannya sangat jauh dari mereka? Nah di situ saya merasa sedih. Nganggur karena saya butuh hidup. Jadi saya jadi jualan mobil, saya jualan motor, jadi sales. Oh, seperti itu. Iya, sempat kembali lagi sebagai pramugara haji, cuman Badai pandemi Corona 19 yang menghantam dunia menimbulkan turbulensi kehidupan bagi setiap orang saat ini tanpa terkecuali. Profesi idaman seperti pilot pun ikut merasakan. Turbulensi tidak hanya terjadi di udara, tapi setiap orang saat ini. Sehingga kita harus berjuang lebih keras dalam menghadapinya. Para pilot mungkin tidak mengetahui akan potensinya, namun di balik turbulensi yang ada, mereka kreatif dan berani dalam menyesuaikan perubahan dunia karena pandemi masih berlangsung, sehingga mereka menemukan potensinya. Nah guys, jangan lupa ya untuk subscribe, like, share, dan comment ya di channel Sahabat Kapten Indra. Saya dengan Kapten Indra Rizky. Halo, selamat malam sahabat Kapten Indra. Hari ini saya ketemu langsung bersama dengan narasumber. Mereka seorang kapten yang sama posisi dengan saya, yang punya pengalaman terbang di luar negeri maupun di domestik. Ayo langsung aja kita ketemu narasumbernya. Selamat malam, Kapten. Selamat malam. Kapten Ozi dan Malam, Kapten Rido, apa kabar? alhamdulillah sehat. Ya, Alhamdulillah. panggil Mas Rido ya, Siap. atau Mas Oji ya. Siap, panggil Mas aja. Oke, sebelum bertanya tentang kisah kalian dalam membangun bisnis, saya mau tahu bagaimana sih awal mulai karir di dunia penerbangan. Ya. Itu sudah berapa lama? Mulai dari Kapten Rido dulu deh. Langsung aja. Yang Oke. tua dulu. Yang ada. senior dulu ya. Yang senior dulu ya. Berarti saya masih junior dong. Iya. Saya selalu dapatnya duluan. Oke, otomatis kita dari SMA dulu ya. Betul dong. Ya SMA ya. Bagaimana sih cita-cita, apa memang karena dipaksa orang tua, apa karena memang kemauan sendiri, atau pengen cepat cari duit, atau pengen ketemu pacar pramugari? Kayaknya semua termasuk di dalamnya. Jadi waktu SMA memang kita dari kampung ya, dari kampung di Surabaya. Betul. Jadi kita nggak expect kita akan jadi, apalagi jadi pilot ya. Cuma kita pengen waktu itu sekolah yang gratis. Otomatis kalau zaman dulu kalau gratis ya, kalau nggak jadi pilot, maksudnya pilot BUMN ya, pilot dari Curug ya, Betul. atau Akabri, IDP Iya, atau betul. Akabri. Itu dulu bayangan saya. Atau mungkin sekolah yang gratis juga. Zaman itu kan ada sekolah Telkom ya yang gratis. Iya, Telkom, betul. Nah, kayak gitu-gitu. Waktu itu saya Akabri karena masih tesnya itu sebelum kita lulus. Akhirnya ya udahlah Akabri nextnya aja, tapi kali ini aku nyoba Curug dulu. Jadi akhirnya saya milih Curug karena sekolah di Curug kan waktu itu 3 tahun langsung jadi pilot Garuda, pilot Merpati, yang lumayan lah kalau saya anak pertama kan, jadi harus menyekolahkan adik kita nanti gimana, karena kita bukan dari keluarga yang mampu, jadi keluarga yang di kampung lah gitu, di Surabaya gitu. Akhirnya masuk Curug. Setelah masuk Curug, alhamdulillah banget, saya masuk Merpati sebenarnya. Tapi Merpati waktu itu lagi nggak perlu pilot, Garuda yang perlu pilot, ditarik lagi ke Garuda. Jadi satu angkatan sekitar 40-50 orang di Garuda. Itu baik yang ada yang fail atau bagaimana, atau lulus semua pada saat itu 40-50 orang? 50 orang, alhamdulillah kalau angkatan saya lulus semua, alhamdulillah. Luar biasa ya. Tapi ada kan angkatan yang nggak lulus 1-2 orang, tapi itu Special post kayaknya ya. Bisa lulus semua dan masuk bareng, keluar finish bareng ya kan? ya, insya Allah begitu. Masuk Garuda. Brotherhood banget ya. Iya, jadi benar-benar brotherhood-nya terjaga terus tuh Iya. Captain Force-nya ya. Garuda kita banyak 50-55 kalau nggak salah ya. Kemudian yang Merpati juga ada, tapi yang biasanya yang dari Perintis. Jadi mereka itu pegawai Departemen Perhubungan Udara yang disekolahin bareng kita. Oh. Itu masuk Merpati. Iya. Terus yang Borak juga ada, karena waktu itu Borak kan udah bayar juga. Sudah apa istilahnya Curug ngebuk ya, ke Curug kan. udah bayar. Ada Kapten Timbul Silain kalau nggak salah ingat. Ya. Oh, Captain Timbul. Denny Permadi, Captain Denny. Resti Triadi, itu semua angkatan saya yang Captain akhirnya. Denny angkatan Captain. Iya. Kalau ini Merpati siapa? Denny Boleh Permadi. tahu? Kalau ini Merpati siapa? Kalau di Merpati Kapten Jack Seserai.
Jack Cesare, Departemen Perhubungan Udara Biak ya? Iya. Apa Irian Jaya? Papua tapi udah pindah dari Biak kan? Saya Iya. belum sempat ketemu sama beliau. Terus kemudian di Garuda 16 tahun, kena krisis ekonomi tahun 98. Oh, jadi mungkin dari tahun 98 itu memutuskan untuk coba pindah sektor atau pindah ke luar negeri atau challenge Ya. out of the box ya dari Garuda. pada saat Jadi itu ya? tahun 98 itu saya udah mulai berpikir bagaimana kita bekerja di Garuda tapi gajinya gede. Di ASEAN aja kita itu paling rendah, nggak ada separohnya. Nggak ada separohnya. Itu di ASEAN doang, belum Asia, belum dunia, belum. Padahal kita mengerjakan hal yang sama. Kita menjual tiket yang sama, bayangkan nggak? Nyewa pesawat yang sama. Ya kan, kalau kita perbandingan nih, Singapore Airlines, ya kan, atau Korean Airlines, pesawatnya sama 737, ya kan, nyewanya sama, pilotnya juga sama, jual tiketnya Tiket sama. price-nya sama ya? Kenapa kejahteraannya sangat jauh dari mereka? Nah di situ saya merasa sedih, terus ya udahlah saya mungkin harus pergi karena saya kan adik saya banyak, harus saya biayai, saudara saya banyak juga yang ikut saya. Kan kita orang kampung yang pindah ke Jakarta banyak banget, kita adik saya semua ikut di sini kuliah di UI kan. Akhirnya saya memutuskan ya udah, mana yang paling cepat gitu loh. Saya milih AirAsia karena AirAsia di Malaysia itu mau beli 320. Karena saya kan orang Airbus. Airbus 300-600, 330. Jadi hampir semua Airbus yang selama hidup saya jadi pilot gitu. Jadi sesuai dengan fashion ya. Ya. Jadi nggak usah belajar lagi, langsung tinggal lurus saja ya. Born to be pilot kayaknya. Pilot, ya. Ini ya. Pilot Airbus. Buat Airbus ya. E-Bible ya. E-Bible. Jadi Tapi jadi berubah terus ya, jadi terakhir jadi B-Bible jadi Iya, ini berubah. Captain Sugeng. tapi itu ada ceritanya. Kenapa itu Dreamliner? Jadi Dreamliner ya kan? Terus saya memang mengincar sesuatu bahwa kalau di AirAsia saya bisa 320, tapi di AirAsia waktu itu juga masih gaji itu masih kena pandemi, bukan pandemi, 98. Jadi efek 98 itu memang agak lama ya. 5 tahun 6 tahun ya kayaknya kalau nggak salah. Waktu itu saya kalau begini terus dengan anak saya udah mulai gede, nggak sanggup dengan saudara yang banyak, orang tua harus saya tanggung juga, adik-adik saya juga banyak kena PHK 98. Akhirnya ya udahlah saya cari yang lebih jauh lagi. Akhirnya saya memilih ke United Arab Emirates, Etihad itu. Oh, Etihad. Iya, karena di Etihad waktu itu lagi cari kapten Airbus. Jadi kenapa saya nunggu di AirAsia jadi kapten Airbus? Beberapa teman saya udah keluar duluan. Kapten Sebelum kapten ya? Ya, udah kapten tapi Udah kapten. 737. Oh, 737. Kayak Kapten Jimmy Tamu Bolon and the Gang kan udah keluar duluan. Saya menyusul mereka. Cuma mereka ke Jet Airways, saya ke Etihad Airways, langsung jadi kapten. Itu yang keberuntungan saya. Pertama kali dalam sejarah United Arab Emirates itu terima langsung kapten. Rezeki. Right time in the right place ya. Ya. Gitu. Jadi di situ Right time in the right place. iya golden time. Betul. Jadi saya ya. Saya 320, dapat 319, dapat 321, Airbus 321, dapat 330, dapat 33X kargo, ya. dapat Airbus 340, 500, 600, terakhir dapat Dreamliner. Jadi hampir semua pesawat kita sekolah. Dari A ke B. Sebenarnya Dreamliner itu Airbus. Iya Itu sih. the best Airbus made by Boeing. Dreamliner itu. Dreamliner ya. Emang dia mau bikin head to head dengan A350 kali ya, Bang? Kurang tahu saya. Iya kan, kalau gitu kan iya, kalau itu head to head. Head to head dia kan dengan 350. Jadi Boeing 737 itu Boeing 787 itu exactly like Airbus. Warnanya semuanya kayak Airbus. Dia udah terbang, cuma bedanya dia agak kuno dikit lah. masih ke bawah Masih gitu ya. terbangnya Kalau masih Pakai yok kita ya. Pakai yok ya. masih pakai yok. terbangnya masih selected speed kalau di bawah 10.000. Kalau Airbus kan semua ada tinggal pencet. FMGC-nya udah semuanya jadi gitu. Kalau FMGC emang Airbus emang The best. the best, The best. better lah. Iya. Ini bukan compare ya ini. I love Boeing Tapi kan juga. dua-duanya Captain pernah mengalami kan, Iya. jadi exactly tahu lah Bisa seperti apa. bicara ya. Tapi emang itu kayaknya Boeing sengaja dia tetap konsepnya tetap konservatif. Jadi biar pilotnya tetap kayak pilot. Iya, mungkin terbangnya beda- pakai selected. Beda filosofi. Speednya juga. pasti gini mas, speednya digini-giniin. Kalau Airbus hands off. Airbus hands off. Nah, pencet tombol aja ya. Selesai. FMGC kasih semua
Dia udah main semua. Jadi saya di Garuda 16 tahun, di AirAsia hampir 4 tahun, dapat PR di Malaysia, kemudian di UAE total 12 tahun. Begitu Wow, sejarahnya. nggak ada apa-apanya saya. Ya enggak. Juga di dunia kan. Sekali saya kan udah Cukup ya cukup wow buat saya. Untuk challenge mana tuh dari tiga yang paling hebat dalam masa-masa pendidikan sampai pindah tuh, yang challenge di mana? Yang paling menantang itu? mungkin kalau orang tua kayak saya yang nggak sama aja semua kali ya. Hampir sama semua ya. Sama ya. Cuma kalau Airbus ke Airbus memang saya sombong, agak overconfident, jelek saya. Makanya sering nilainya jelek karena merasa bisa tapi nggak bisa. Merendahkan untuk menaikkan. Enggak, benar. Karena saya nggak update, kan merasa tahu. Kan? Karena dari Airbus dari tahun 92, Mas. Airbus dari tahun 92 saya. Wow. Iya. Airbus baru-barunya muncul juga tuh, Iya, 80-an sekian kan 300 baru muncul. 600 ya, dari Iya. B4 ke 600. Iya, baru muncul tuh kan Airbus tuh kan katanya. Iya. Luar biasa loh Captain. Saya harus belajar Airbus. Nah, kalau Mas Oji gimana nih? Kalau ceritanya? Oke. Kalau saya berawal sebetulnya saya dari pramugara, Captain. Wah, ini lebih keren lagi dong. Saya dari pramugara. Dari belakang ke depan. Iya. Experience lebih banyak Saya ya. dari stylenya. tahun 92 saya mulai di Sempati Airline. Sempati. Mas Wirawi juga dong. Iya, betul. Jadi saya sempat 4 tahun sebagai pramugara. 4 tahun. 4 tahun kan. Berangkat dari situ akhirnya saya sekolah. Sekolah sendiri ya? Di sekolah sendiri di Southwind. Kebetulan pada saat itu zaman saya tahun 96 itu totally saya habis kos untuk ke sekolah dengan apartemen, living cost segala macam. Saya aja habis 25.000 aja sih kan. Multi engine instrument rating commercial pilot. $25.000. Iya, sama apartemen sama itu segala. Orang kaya dia, orang kaya. Kalau saya kan kampung, sekolah pilot, lah dia. 4 tahun dari ngasil ngumpulin itu dulu sih sebetulnya Sempati. Dulu kan Sempati kan gaji kan sama uang makan pisah ya kan. Kalau gaji kan dulu ada uang breakfast, lunch, Iya. dinner sama round fee gitu ya kan. Jadi kita hariannya itu aja sih, gaji nggak pernah saya lihat dulu. Jadi memang benar-benar nih biaya untuk pendidikan di Southwind itu Iya. memang dari biaya dari Betul. sendiri ya, kan? Kalau Orang tua enggak, apa? karena orang tua saya kebetulan angkatan udara, pensiunan Bintara, terakhir sebagai flight engineer di Hercules, Wow. pembantu Masih ada letnan hubungannya? 1. Tapi ada hubungannya sama aviation. Iya, pangkat terakhir bapak itu PL2, pembantu letnan 1 sebagai flight engineer aja sih. Tapi luar biasa loh perjuangannya ya. Iya, tahun 96 saya berangkat, selesai berangkat Juni tahun 96, 9 bulan saya menghabiskan waktu. April saya sudah kembali, selesai dengan multi engine. 97 balik. balik. Pada saat itu zamannya Menteri Perhubungan Pak Danur Tirto. Ah, ingat banget. Iya kan, Pak Danur Tirto tuh mengharuskan semua lulusan luar negeri harus matrikulasi Iya, ingat. di Curug. Karena angkatan berapa itu boleh tahu? Saya matrikulasi angkatan 3. Angkatan 3 matrikulasi yang mungkin saya barengan dengan Jungle Survival-nya dengan Curug 56 kalau nggak salah, Course 56 itu barengannya di Tanjung Kait sama di Peminanya Pak Ali ya? iya, masih Pak Ali, masih ada Mas Gandos. Masih ada seperti itu ya. Iya kan, Mas Banta masih juga Iya. di situ. Sempat diajar saya Mas Banta, Mas Iya, sama Adi Mas Hendriadi. kebetulan sama Mas Banta sejak dari Sempati saya udah kenal sama beliau. Oh, Kan iya. saya jadi pramugara, beliau dulu masih terbang freelance di Sempati, terbang over 100 Mas Banta. Sama Captain Ade Hendriadi juga. Iya, Adi Hendriadi guru saya itu. Captain Edisis Iya, yang almarhum sekarang ya? Iya, sakit. Baik banget orang. Pas pensiun ya, Pak. Iya, baik banget. Nah, 97 saya selesai masuk matrikulasi, selesai matrikulasi kerusuhan, Cap. Ya 98 apa? 98. Kan saya mulai September nih Jadi matrikulasi. belum masuk airline nih ya? Belum. Jadi Cap. masih fase 98. selesai pendidikan ya? Iya, 98 tuh saya kerusuhan. Saya lagi endorse jujur aja, 98 kerusuhan lagi di Deraya. Saat itu saya mau dari Halim mau take off ke Curug mau touch and go. Oh, oke. Lewat atas Senayan kan, Cap. Biasa Iya. dari Halim kan, Iya. checkpointnya Senayan Sering ya? 1500. Sering beloknya. Iya kan? Lihat-lihat dulu. Itu udah rusuh tuh jam 10, jam 11 kan, Cap. Akhirnya saya minta balik instrukturnya. Instrukturnya minta balik, udah pulang aja deh. Jadi belum sempat training ya? belum sempat touch and go. Baru cuma lihat balik langsung muter ya? Nih, sepanjang kan dari Senayan itu kan udah kelihatan yang grogol itu Iya. kan. Iya, Kan pasti. starting point-nya di Universitas Trisakti. Trisakti. Iya. Karena kan habis kejadian Trisakti itu kan ya, jadi kita putar balik lah. Habis itu saya nggak apa-apa. Nganggur karena saya butuh hidup. Jadi saya jadi jualan mobil, saya jualan motor, jadi sales. Oh, seperti itu. Iya. Sempat kembali lagi sebagai pramugara haji, cuman satu season aja.
tahun 2000, 99 2000 saya sempat ikut Aviatrans. Aviatrans itu kayak ground handling FOO-nya Haji Garuda, Cap. Oke. Zamannya yang dulu pemiliknya Kapten Jeki Tardan, mungkin Ya. Kapten tahu Kapten Anaknya Garuda. angkatan saya. Iya. Almarhum Kapten Iman Tardan. Saya ikut beliau tuh Kapten Jeki Tardan. Jadi ngurusin seasonal haji. Iya. Sempat di Jeddah 3 bulan ya gitu. Berarti ketemu saya itu harusnya. Harusnya ketemu. Cuma Habis belum itu- kenal kita. Iya. Pas di 2002 saya kira terbang di Express. Saya ikut ngebangun Express sebelum jadi AOC. Sempat ngikutin fase 3, awalnya dari fase 3 sampai fase 5 terbit AOC-nya Express. Ya, terbang 737-200 kan. 200, terus saya pindah ke Adam. Adam tutup. Ada saya- 300 ya? Adam klasik betul. 300, 400, 500 kan. Oh, 400 ya. Ya, sampai 500. Akhirnya saya pindah ke Jetstar Vietnam. Oh, Kebetulan pada saat itu Jetstar baru invest. Tadinya namanya bukan Jetstar Vietnam sebetulnya. Namanya itu Pacific Airlines yang Ya. dipunyai oleh pemerintahnya Vietnam, selain Vietnam Airlines kan. Akhirnya seiring dunia penerbangan lagi heboh-hebohnya lagi banyak tuh kan Cap, Ya, lagi ekspansi booming. Jetstar juga kemana-mana persis Booming. seperti Air Asia buka di Indonesia, Ya. buka di Filipina, buka di Thailand. Nah, Jetstar itu buka di Singapura terus lantas ekspansi juga ke Vietnam. Akhirnya dari Pacific Airlines berubah nama menjadi Jetstar Vietnam. Dan saya mendapatkan captain di situ. 737 ya? 737 klasik klasik ya. tahun 2008 bulan Agustus. Oh, 2008 pas saya join Etihad. Siap, saya dapat kapten tuh Cap. Tanggal 18 Agustus saya ingat banget saya rilis kapten. Ya, jadi Express pindah, dapat katanya di situ ya. Iya, dari Express, Adam, terus ke Jetstar. 3 tahun setengah saya di sana, saya kembali, saya terbang di Travira. Karena waktu itu saya license saya masih CPL. Jadi saya convert Travira terbang Dasmi sebagai kapten. Oh, Gitu. Berapa lama itu di Di Travira 3 tahun ya. Travira terus saya sempat bawa pesawatnya Mas Tommy Suharto pakai FAA license untuk Gulfstream G200. Oh, Gulfstream, Ya, sekolahnya di Delaware dulu, ingat banget tuh tempatnya Joe Biden sekarang. First State United States, saya sempat sebulan setengah sekolah G200 pakai FAA. Alhamdulillah lulus, sempat bawa beliau terbang juga ke Singapura, Labuan Bajo segala macam. Setahun tapi terus beliau berubah pikiran. Dulu punya 2 G200-nya, November itu, satu di Singapura, satu di Jakarta. Setelah itu saya pindah ke Transwisata. Saya terbang Super King Air 350i propeller juga, kebetulan sering bawa Pak Tommy Winata juga. Kalau pindah-pindah gitu tetap keluarga di Jakarta ya. Keluarga di Jakarta. Ya, ikut pindah ya. Kalau Waktu di Vietnam ikut aja, karena waktu itu anak-anak masih bayi, masih umur setahun kurang, jadi Yang saya kembar bawa. ini ya? Iya, kembar ini masih bayi, jadi saya bawa di Vietnam. Saya 2 tahun di Saigon, 1 tahun di Hanoi. kalau Mas Ido ikut semua anak ya kemana? dari awal ya. Iya, Saya awal. kan Emang bedol desa ya, di bawah Rahasia semua ya, di bedol gitu. desa saya ya. udah cerita awalnya tadi, saya lonely person. Saya tuh nggak bisa hidup Nggak bisa sendiri. Iya. Saya kemana-mana ngajak teman atau ngajak keluarga. Kamu mana aja, mana saya. Itu benar ya, itu bagus banget ya. Sebetulnya sih bagus begitu ya Pak. Iya. Sebetulnya bagus begitu. Saya kemana aja nggak bisa jalan sendiri. Mau beli apa gitu, Bun atau Mas Egar, anak saya gitu, selalu ngajak. Kalau nggak tetangga saya, yang anak kecil yang akrab sama kita, jalan dia, nggak makan, nggak pernah makan sendiri. Tapi kamu biasanya Ngajak kan siapa di aja yang luar mau. ya? Biasanya memang waktu itu di luar ya. Iya, di Karena luar. kita masih di Jakarta Karena kali ya. katanya kalau caranya hilangin homesick itu bawa keluarga memang katanya. Ya. Betul. Katanya harus bawa keluarga kayak biasa. Saya itu bawa keluarga aja, saya ikut semua klub pengajian, klub basketball, klub tenis, klub badminton. Kan lonely person, harus banyak temen. Harus bayar tuh. Sosialita katanya Kapten Indra. Sosialita, iya emang iya ngaku ya. Iya. Dan sekarang terakhir di Citylink, sudah masuk tahun ke-6. Kapten 320. Jadi total berapa lama? Dari Dari masuk dari airline dari tahun 2 ya, kalau dari pramugara sih segala Dari macam. untuk pilotnya? Pilot 2002 ya. sampai Sekarang 2019 19 tahun sudah. 19 tahun luar biasa ya pengalaman, jadi udah all in ya, subjek udah tahu ya. Ya, semua Subjek. udah. Jadi kalau bisa jadi checker di 2 tempat sih ya. Aduh. Seperti itu ya. Businessman ya. Businessman. Kemudian kita tahu nih saat pandemi ini kan memang terjadi di Indonesia, tapi juga di dunia nih berimbas semua kan ya. Bagaimana cara pandang Mas Oji, Mas Ido terhadap situasi saat ini
sebagai pilot, bagaimana perkembangan airline kita nanti ke depannya seperti apa dalam kondisi pandemi corona yang masih berlangsung saat ini. Ya. Pandemi kita semua tidak ada yang tahu ya, nggak ada yang predik, nggak ada yang awal-awal kita nyangka seperti yang virus babi itu ya, flu babi. Iya, flu babi. Ya, yang pas saya di AirAsia Malaysia waktu itu. Jadi semua orang nggak ada yang siap. Waktu itu kita expect-nya cuma setahun aja atau summer hilang, ternyata tidak. Saya yakin bahwa kita semua hampir, apalagi pilot ya, itu 95% kali nggak ada yang siap untuk tiba-tiba kita nggak punya kehilangan pekerjaan, nggak ada yang siap. Betul. Tapi yang siap ada. Yang saya awal-awal cerita tadi bahwa ada sahabat-sahabat kita yang sudah mempersiapkan itu ada yang orang begitu. Tapi orang kebanyakan kayak saya ini mikirnya yang simpel-simpel aja. Nanti kalau sudah terjadilah gitu. Iya, pilot kita nggak perlu terlalu banyak jelimet ya kalau masalah pilot. Kita kan simple, terbang, terus kita bawa penumpang safe landing sampai tujuan, terus kita balik rumah. Udah itu aja ya. Di sisi negatifnya kalau saya lihat sih Mas ya, jadi kayak karena udah terbiasa dalam box itu tadi, pas pandemi seperti dibilang Kapten Ridho tadi, kaget jadinya. Iya, kaget. Tapi sisi positifnya karena dipaksa untuk berpikiran di luar beyond expectation, jadi banyak yang survive juga sih saya lihat dari sekeliling saya sekarang. Sebenarnya sih kalau Mas Oji, Mas Ridho ini tuh udah out of the box, karena udah keluar dari perusahaan pertama pindah-pindah out of the box. Cuma ini beda bidang masalahnya. Yang terimbas bukan hanya skill kita tapi ekonomi kan. Nah, kondisi sekarang memang benar-benar kita diuji bagaimana kita survive agar kita bisa lanjut sampai ini berakhir. Terus pandangan Mas Oji seperti bagaimana? Kalau saya sih seperti bilang Kapten Ridho tadi, pandemi ini nggak akan pernah ada yang tahu kapan akan berakhir. Sampai kapan? Itu kuncinya soalnya. Iya, jadi expect unexpected kalau saya berpikir yang tidak pernah terpikirkan. Jadi tetap the worst skenario-nya tidak akan pernah berakhir. Atau lama lah. Kalau buat saya atau lama. Anggap aja lama. Iya, mau nggak mau harus keluar dari karena saya tadinya juga tidak terbiasa. Saya punya usaha dengan adik-adik saya sama kakak saya namanya Pilot Rice Bowl, ada di Cililitan dekat Halim sebetulnya. Itu berangkat dari kedukaan sih sebetulnya Mas. Kebetulan anak kakak saya yang perempuan kecelakaan tahun lalu bulan Juli di depan Indo Mobil MT Haryono, tabrak lari meninggal, umur 19 tahun. Nah, almarhum keponakan saya ini pengen punya cita-cita itu pengen jadi pilot. Terus pengen punya rice bowl, dia almarhum udah bilang bahwa aku pengen bikin ini pilot rice bowl gitu. Inspirasi dia pengen jadi. Akhirnya karena almarhum sudah tidak ada, jadi kita wujudkan deh. Ya, mimpinya kita wujudkan. Diwujudkan di rumah sendiri, di rumah peninggalan almarhum ibu saya, karena di depan itu rame, depan PGC kebetulan. Kapten Ridho jadi rame orang masuk itu lumayan. Namanya traffic food kalau di jadi franchise. Alhamdulillah sampai sekarang banyak orang lewat. Mau berjalan setahun lancar. Kebetulan yang jalanin sekarang yang jaga kakaknya almarhum. Jadi dia emang fight banget buat mewujudin mimpi-mimpinya itu yang terpendam. Jadi kembali ke pandemi tadi, hampir semua pilot kalau kita di grup alumni ya, di WhatsApp grup atau di apa namanya Instagram ya di medsos, Telegram. Nah, di Telegram itu kita punya grup Etihad alumni. Itu ada yang sedih banget, ada yang sampai anaknya nangis megang kaki ayahnya, dia bilang ayah jangan, tapi bahasa bule ya, ayah jangan pergi dari sini, karena mereka udah punya community, misalkan orang Serbia, orang-orang Amerika Latin yang tinggal di United, karena mereka happy di negaranya kan negara toleran banget. Mereka udah punya gereja, bikinin gereja, gaji gede, sekolahnya internasional. Mereka tuh udah nyaman banget dan harus pulang. Itu sampai sedihnya sampai segitu loh. Itu di share di WhatsApp, saya sampai merinding dan terenyuh gitu loh. Jadi betapa pilot tidak siap untuk keadaan ini. Dan mereka baru sih layoff ya. Layoff-nya separuh. Dananya separuh lebih malah. Termasuk saya kan jadi alumni sekarang, anytime kita bisa dipanggil, tapi kapan dipanggil kan kita nggak tahu. Mungkin 3 tahun, malah prediksinya sampai 2016, 16 ya. Iya. Lama banget loh prediksinya. 2016. Ada yang banyak pakar kan, banyak 2026 tulisan. kali ya. 2026 ya. 2026. 5 tahun lagi. Jadi makanya kita langsung, tapi
sebelum diprediksi itu saya udah harus berbuat sesuatu. Makanya saya keliling Jawa sampai 4 bulan. Saya nongkrong di kafe sampai berhari-hari, saya nongkrongin kafe. Bikin apa nih gitu. Walaupun saya sebenarnya yang awal-awal sama adik ipar, saya cerita yang awal cerita tadi, kita udah bikin konveksi ya, adik ipar saya, Kapten Akbar Garuda. Itu udah bikin konveksi yang udah punya market. Itu juga kita saling membantu. Kemudian yang sapi ya, saya awal-awal cerita, saya naruh duit sapi, saya tadinya mau involve tapi nggak passion saya. Kumpul sapi saya nggak passion. Saya kumpulnya saya kan sosialita, kumpulnya sama customer. Ya, makanya saya lari ke sini gitu loh, lari ke yang lebih interaksi dengan customernya banyak ya Kep. Lebih ke urusan kafe gitu, urusan nongkrong itu kayak cocok saya gitu. Karena lonely person tadi kayaknya Kep. Saya lonely person, jadi harus sesuai dengan passion saya sama anak saya. Kan ini saya berdua sama anak saya bikin bisnis ini. Jadi crowdnya, lebih nyari crowdnya ya Kep. Kejadian pandemi corona saat ini ya, memang mungkin banyak sisi negatifnya, tapi kita yakin pasti ada positifnya seperti yang tadi bilang ya. Kita bisa jadi punya spend time dengan keluarga kita. Banyak banget ya. Terus kita bisa, kita open the box juga, kita cara untuk survive ke depannya ya. Jadi nggak selalu jelek ke depannya. Betul. Nah baik, Pilot memang profesi idaman, tidak mudah mendapatkannya. Cerita dan perjuangan yang mereka lakukan sangat luar biasa. Tunggu part kedua, bagaimana mereka harus hadapi musim pandemi dan bagaimana cara mereka keluar. Saya Kapten Indra Rizky, salam Yoke.